kebijakan yang ada di sekolah. Ya. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik teladan untuk kita semua. Kawan-kawan sekalian, kalian sekarang sedang melaksanakan PLP, maka PLP-nya tuntaskan dengan baik, tuntaskan dengan seksama, ya. Ketika kalian melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kalian mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah SAW, belajar dengan bersungguh-sungguh, ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu thariqan ilal jannah. Mudah-mudahan ketika kalian misalnya secara maksimal melaksanakan PLP, menjadikan wasilah kalian mendapatkan atau diluruskan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, mari kita mulai kegiatan Monep 2 ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya lihat di sini di videonya ada beberapa tampaknya terkumpul dalam satu kelompok Zoom ya terdiri dari beberapa mahasiswa dan mohon disimak dengan saksama, tidak ada yang ngobrol ya. Sekali lagi berkaitan dengan kegiatan akhir Anda kalian di kegiatan PLP dan juga hal-hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen laporan ya. Dokumen-dokumen laporan. Pagi ini kawan-kawan sekalian, barusan saya sedang komunikasi juga nih dengan salah satu dosen bimbing. Jangan sampai kalian ketika berkomunikasi dengan dosen bimbing ada hal yang misalnya menimbulkan persepsi ganda. Itu jangan ya. Saya sekarang sedang chat juga dengan salah satu dosen bimbing ketika mahasiswa bimbingannya itu tidak mengomunikasikan terkait dengan jadwal ujian ya, tidak mengomunikasikan terkait dengan jadwal ujian. Nah, ketika dosennya datang ke sekolah untuk menguji, mahasiswanya tidak siap. Ketika dosennya meminta instrumen, ya, ketika dosennya meminta instrumen penilaian, tidak diberikan, gitu ya. Padahal kalian kan kalau ingat apa yang selalu saya sampaikan di awal kegiatan PLP, bahwa setiap mahasiswa yang akan melaksanakan praktik pembelajaran, baik itu bersama guru pamong ataupun dengan dosen bimbing, kalian diharuskan untuk menyiapkan satu map ya, masih ingat mungkin ya, satu map isinya adalah RPP dan instrumen penilaian. RPP dan instrumen penilaian. Instrumen penilaian ada pada lampiran panduan dari kegiatan PLP. Dan panduan PLP itu sendiri dan instrumennya sudah kami share jauh-jauh hari sebelum kalian melaksanakan pendaftaran PLP. Kalau kalian merunut lagi dari kronologi kegiatan kita melaksanakan PLP di awal, jadi sengaja kami di lab itu sudah berikan instrumen-instrumen dan panduan-panduan PLP gitu kan, supaya kalian pelajari lebih awal gitu ya. Kemudian dari hasil itu kita tindaklanjuti dengan kegiatan pembekalan. Dalam pembekalan saya jelaskan poin per poin, bahkan kewajiban kalian sedang melaksanakan PLP apa saja dan juga instrumen apa saja yang harus kalian berikan gitu ya, disiapkan gitu ya. Dan kemudian kepada guru pamong apa yang harus kalian berikan terkait dengan dokumen, ya kemudian dosen bimbing juga sama. Nah, ini saya mendapatkan laporan yang kesekian kalinya, sampai barusan juga Pak Wakil Dekan 1 yang akan menguji tidak mendapatkan instrumen, ya. Tidak mendapatkan instrumen PLP yang seharusnya menjadi instrumen penilaian dalam kegiatan ujian akhir ketika Anda melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, oleh karena itu yang belum mohon kawan-kawan sekalian diperhatikan dengan seksama, mohon diperhatikan dengan seksama, perhatikan sekali gitu ya, dokumen-dokumen yang Anda harus siapkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ujian praktik mengajar, ya. RPP-nya, instrumen penilaiannya, kan di sana kalau kalian lihat di instrumennya itu sudah ada sudah ada nama-namanya, gitu kan. Form penilaian guru pamong, form penilaian dosen bimbing, kan begitu, ya. Itu sengaja untuk memudahkan kalian untuk menyiapkan dalam kegiatan praktek pengajaran ketika melaksanakan baik itu pengajaran praktek biasa ataupun ujian akhir dari kegiatan PLP. Nah itu. Nah kemudian ini juga yang perlu kemarin ada mahasiswa yang memperdebatkan terkait bahwa jadwal ujian tidak sesuai dengan yang ada di sekolah. Padahal jauh-jauh hari saya juga sudah menyampaikan bahwa jadwal yang ada kami share di jadwal PLP itu adalah jadwal idealnya merujuk kepada waktu gitu ya. Dan kemudian kami juga merujuk kepada apa yang ada di kalender sekolah. Tapi
tentunya karena sekolah itu kan berbeda-beda, maka kemudian saya sampaikan, untuk ujian praktek mengajar, maka kalian mengikuti kebijakan dari sekolah, ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi kalian mengikuti jadwal yang sudah ditentukan sekolah. Misalnya begini, di jadwal PLP itu tertera bahwa kalian melaksanakan ujian akhir PLP pada tanggal 27 Maret. Sementara sekolah dalam momentum itu sudah melaksanakan PTS atau kegiatan yang lainnya. Maka kalian komunikasi dengan sekolah, komunikasi dengan guru pamong, kebijaksanaan terkait dengan waktu pelaksanaan ujiannya. Maka ada yang memungkinkan ujian itu ada yang 2 minggu lalu sudah melaksanakan ujian, tidak masalah, ya. Yang penting sekali lagi itu terkomunikasikan dengan dosen bimbing, terkomunikasikan juga dengan, guru pamong, gitu ya. Dan kawan-kawan sekalian pastikan ketika Anda akan melaksanakan ujian, informasikan terkait dengan waktu itu kepada dosen bimbing jauh-jauh hari, ya. Jangan mendadak, jauh-jauh hari, bahwa dosen bimbing kalian itu kan aktivitasnya apalagi sekarang kan perkuliahan reguler juga sudah berlangsung gitu ya, otomatis harus bisa, mengondisikan waktunya ya, supaya bisa hadir dalam kegiatan praktek Anda mengajar dan juga hadir dalam, rutinitas mengajar di kampus gitu ya. Oleh karena itu mohon nitip sekali lagi komunikasi dengan dosen yang intensif, yang baik, kemudian komunikasikan terkait dengan waktu-waktu itu ya. Kemudian poin penting berikutnya kawan-kawan sekalian, dalam minggu ini saya menemukan beberapa komunikasi dari mahasiswa terkait dengan, "Pak, format-format penilaian dari grup ngomong ini kemanakan?" Padahal ini informasi juga sudah saya sampaikan, ya. Jadi kawan-kawan sekalian, seluruh format penilaian yang sudah dibuat oleh guru pamong itu, kalian serahkan kepada dosen pembimbing. Sekali lagi ya, seluruh format penilaian yang dibuat oleh guru pamong, dokumennya itu kemudian kalian serahkan kepada dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing sebagai rujukan untuk penilaian akhir kalian melaksanakan PLP. Ya, jadi sekali lagi seluruh instrumen yang diisi oleh guru pamong sebagai bentuk penilaian kegiatan pelaksanaan PLP kalian, itu seluruhnya kalian serahkan kepada dosen pembimbing sebagai dasar, sebagai rujukan dosen pembimbing menentukan penilaian akhir. Tuh, ya. Kemudian itu, saya perlu sampaikan lagi karena, beberapa mahasiswa tampaknya tidak membaca lagi atau mengingat lagi informasi yang kami sampaikan jauh-jauh hari dan ternyata setiap edisinya ada saja yang abai terhadap informasi yang kami sampaikan ya. Kemudian kawan-kawan sekalian berikutnya adalah berkaitan dengan MOU ya. Saya dahulukan dulu berkaitan dengan MOU bahwa dari sekian sekolah itu ada 100 kan PLP semester ini ada 113 sekolah ya. Dari 113 sekolah itu sebagiannya ada sekolah yang baru ditempati sehingga membuat MOU ya, baru. Ya, kemudian juga ada sekolah-sekolah yang masa MOU-nya sudah habis. Ada yang masa MOU sudah habis kemudian mengajukan kembali ya. Untuk kawan-kawan yang merasa mengisi Google Form MOU ya, mengisi Google Form MOU gitu kan ya. Nanti kalian komunikasi dengan Pak Aji dan Pak Aji dipastikan nih kawan-kawan sekalian ya. Pak Aji dipastikan akan merekap seluruh dokumen MOU yang masuk gitu ya. Seluruh pengajuan MOU yang masuk itu nanti akan dirilis oleh Pak Aji ya. Jadi berpikirnya jangan berpikir individu, tapi berpikirnya banyak gitu ya. Jadi, Pak Haji itu akan memproses ya, dengan melengkapi dengan nomor surat fakultas, kemudian juga penandatangannya ke dekan. Nanti akan ada informasi di grup ya, di grup PLP kalian masing-masing setiap prodi, nanti akan Pak Haji akan sampaikan, "Ini MOU dari sekolah A, B, C, D, silahkan ambil," begitu. Nanti akan ada informasi seperti itu, ya. Jadi terkait dengan MOU, masanya masih leluasa ya, artinya itu kalian kalaupun misalnya dalam prosesnya MOU itu misalnya belum selesai sampai kegiatan akhir dari kegiatan PLP Anda gitu ya, maka Anda masih punya kewajiban untuk mengawal MOU itu sampai, MOU itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik itu dekan ataupun
sekolah ya. Untuk dekan jangan dipikirkan karena itu merupakan tugas kami ya. Nah, terkait dengan penandatanganan untuk kepala sekolah, nanti kalian yang membawa dokumen, dokumen itu nanti disiapkan oleh Pak Haji. Nanti akan ada informasi. Sekali lagi terkait dengan MOU akan ada informasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Haji, Staff-Lab, seperti apa teknisnya, pengambilannya, kemudian apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menuntaskan MOU tersebut ya. Itu terkait dengan MOU. Kemudian kawan-kawan sekalian, nah ini yang sangat penting yang akan disampaikan dalam kegiatan Monep yang kedua ini berkaitan dengan dokumen laporan kegiatan PAMONG. Sekali lagi, dokumen laporan kegiatan PAMONG. Bahwa PAMONG yang kalian sudah unggah datanya itu kan ada kepala sekolah, ada guru PAMONG, ada PAMONG administrasi gitu ya. Ada kepala sekolah, ada guru PAMONG, ada PAMONG administrasi. Kalian sudah kirimkan datanya pada kami, baik itu data nama, nomor rekening, NPWP bagi yang punya sudah direkap oleh kami, kemudian sekarang kami sedang menunggu proses peng-SK-annya. Peng-SK-annya masih berlangsung kawan-kawan sekalian ya, jadi prosesnya karena birokratis butuh waktu yang tidak sebentar itu terkait dengan pembuatan pembuatan SK tersebut gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, sekali lagi bahwa hak dari PAMONG itu ada dua ya. Pertama adalah sertifikat, ya sertifikat itu dengan JP 192 JP dan insya Allah ini sangat membantu para guru PAMONG yang membutuhkan untuk kenaikan pangkat karena kumnya ini angkanya cukup besar, gitu ya. Yang kedua haknya adalah honor, haknya adalah honor, ya haknya adalah honor yang diberikan oleh fakultas, ya. Nah, kawan-kawan sekalian, hak-hak para pamong itu tidak akan didapatkan kalau kalian tidak mengirimkan dokumen laporan kegiatan para pamong tersebut, ya. Dokumen laporan kegiatan pamong, ya. Baik itu kepala sekolah, guru pamong ataupun pamong administrasi. Oleh karena itu, mohon disimak dengan seksama apa saja Pak yang harus dilaporkan oleh setiap mahasiswa dari setiap sekolah. Kalian pertama, saya akan munculkan terlebih dahulu form untuk kepala sekolah. Oke, sudah bisa dilihat file yang saya kirimkan atau saya Belum Pak, masih Oh, loading. belum. Belum Pak, masih loading. Belum, Pak. Sekarang sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Baik, lihat dengan seksama dan perhatikan dengan seksama penjelasan saya terkait dengan apa yang harus dilaporkan kalian terkait dengan kegiatan PAMONG. Yang pertama adalah kepala sekolah, kegiatan dari kepala sekolah, ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kegiatan kepala sekolah ini cukup satu kelompok sekolah untuk melaporkan satu form ini. Sekali lagi saya ulangi, kalian cukup membuat satu form ini untuk satu sekolah. Misalnya di satu sekolah terdiri dari 10 mahasiswa yang melaksanakan PLP dari prodi yang berbeda, maka form ini dibuat cukup satu untuk satu kelompok, ya. Nah, ini Maaf Pak, sebelumnya formnya belum kelihatan. lainnya bisa melihat form ini. Judulnya adalah laporan kegiatan penanggung jawab. Mohon Pak. responnya. Yang lain bisa melihatnya?
Belum kebuka, Belum, Pak. Pak. Belum kebuka. Bagaimana sekarang, kawan-kawan sekalian? Sudah bisa dilihat? Masih Masih belum. dokumen. Belum. Sekarang bagaimana, kawan-kawan sekalian? Sudah Pak, sudah terlihat. Oh, sudah bisa? Oke, saya jelaskan. Kawan-kawan sekalian, ini adalah form 01, ya. Judulnya lihat kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi form ini saya ulangi lagi, form ini cukup kalian isi satu sekolah satu form. Ya, dipahami ya. Satu sekolah satu form. Meskipun di sekolah tersebut terdiri dari beberapa prodi, kalian cukup membuat satu form ini ya untuk laporan kegiatan kepala sekolah. Nah, kalian tinggal melengkapi nama sekolahnya, kemudian nama kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan PLP ya. Nah, ini kalian tidak usah mempertanyakan hal ini, kemudian juga nomor ini, karena ini terbitnya dari bagian keuangan, ya. Kalian tinggal fokus saja pada kegiatan yang di bawah ini, mengisi pada form-form yang di bawah ini, ya. Kalian tinggal mengisi data nama mahasiswanya, siapa saja yang melaksanakan PLP di sana, ya, di sekolah tersebut. Kemudian, ini sengaja saya kuningkan nih. Oleh karena itu, saya minta kalian untuk membukanya pada laptop atau komputer atau HP yang support untuk melihat atau membaca dokumen dengan dengan tuntas ya. Karena di beberapa HP itu tidak support untuk membaca keterangan ini. Di bagian kuning kalau kalian ini klik maka akan muncul pada sebelah kanannya itu adalah penjelasan dari saya terkait dengan apa sih kegiatan dari kepala sekolah itu. Di sini saya memberikan contoh, poin kegiatan-kegiatan yang dituliskan adalah hal yang berhubungan dengan fungsi kepala sekolah dalam kegiatan PLP seperti monitoring pelaksanaan PLP, koordinasi dengan pamong tentang PLP, pendampingan mahasiswa. Jadi kalian tinggal menuliskan saja di bagian ini. Ya, misalnya ya, melaksanakan kegiatan pembukaan dan serah terima mahasiswa, poin 1. Poin kedua, misalnya monitoring pelaksanaan PLP, ya. Poin ketiga, misalnya koordinasi dengan guru pamong, pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan PLP, gitu ya. Kemudian koordinasi dengan pokoknya yang berkaitan dengan konteksnya PLP, kalian Pak, misalnya kegiatan kepala sekolah hanya ada 2 atau 3 atau 4, tidak masalah, ya. Mau banyak pun tidak masalah, yang penting poin-poin kegiatannya sudah saya berikan contoh. Kalau kalian klik di bagian ini, yang bagian yang kuning ini, kalian lihat di sini pada bagian kanannya sudah saya berikan contoh-contoh kegiatan yang bisa kalian tuliskan di bagian ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya, form ini kalian perhatikan, eee petunjuknya di sini ditulis, diketik, boleh kalian tulis tangan ataupun diketik silakan tidak masalah, ya. Kemudian Anda lengkapi nih, Anda lengkapi tanggalnya, ya, kemudian bulannya, tahunnya, kemudian di sini sengaja diberikan nama kepala sekolah, tanda tangan, dan stempel. Nah, yang sering lupa dari mahasiswa itu akhirnya dari bagian keuangan bolak-balik nih ke sekolah. Gara-garanya apa? Lupa untuk membubuhkan stempel.
penting sekali kawan-kawan sekalian, kepala sekolah untuk dibubuhkan stempel. Makanya saya berikan di sini pada bagian ini keterangan nama kepala sekolah, tanda tangan, stempel sekolah atau instansi. Jadi kalian tuliskan nama kepala sekolahnya, beliau yang tanda tangan, kemudian diberikan stempel. Ya. Nah, ini untuk form kegiatan yang harus kalian laporkan kepada bagian keuangan ya terkait dengan kegiatan kepala sekolah. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah form guru pamong ya. Nah, guru pamong ini kawan-kawan sekalian atau pamong pengajaran ya. Ya, sudah bisa dilihat lagi nggak? Tampaknya bermasalah. Belum, Pak. Oke. Sekarang sudah bisa dilihat kawan-kawan sekalian? Sudah, Pak. Oke, baik. Perhatikan kawan-kawan sekalian, kalau tadi adalah form laporan kegiatan guru pamong, kepala sekolah, sekarang adalah guru pamong. Guru pamong ada 2 form kawan-kawan sekalian, judulnya adalah form 02 dan 03. Ya, judulnya adalah form 02 dan 03. Saya akan jelaskan terlebih dulu form yang 02. Anda lihat di bagian ini guru pamong. Ya, ada keterangannya guru pamong. Sama kalian berikan nama nama sekolahnya, kemudian nama guru pamong. Nah, nama guru pamong. Nah, oleh karena itu, maka form ini dibuatnya tidak seperti yang form tadi kepala sekolah, satu dokumen, enggak. Kalau ini per mahasiswa, ya. Karena setiap guru pamong kan memiliki mahasiswa bimbingannya masing-masing. Sekali lagi, form ini dibuat per mahasiswa. Dibuat per mahasiswa. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan, Pak, kok dapat nama mahasiswa sampai ada beberapa di sini? Nah, ini bila mana satu guru pamong itu mendampingi 2 atau 3 mahasiswa, ya, saya ulangi, bila mana satu guru pamong mendampingi 2 atau 3 mahasiswa, maka format laporannya cukup dibuatkan satu untuk satu guru pamong yang mendampingi beberapa orang mahasiswa itu. Kalau misalnya satu guru pamong itu mendampingi 1 orang mahasiswa, dipastikan setiap mahasiswa membuat, ya. Kalau misalnya yang dibimbing itu mahasiswanya, satu guru pamong ada 2 sampai 3 orang atau lebih, maka format ini cukup dibuatkan satu untuk satu bimbingan guru pamong tersebut. Ambil contoh misalnya di madrasah pembangunan, misalnya di madrasah pembangunan itu ada satu guru pamong yang membimbing 3 orang mahasiswa. Maka satu guru pamong itu cukup dibuatkan satu format kegiatan ini, ya, untuk 3 mahasiswa. Nah, kemudian apa jenis kegiatannya? Kalian sama, tinggal dilihat di bagian kuning ini, saya sengaja berikan tanda ini untuk memudahkan kalian, apa sih yang harus dicatat pada bagian-bagian ini. Ya, kegiatannya kalian sudah diberikan contoh, misalnya mendampingi mahasiswa dalam penyusunan RPP kegiatannya, atau misalnya mendampingi praktik pembelajaran yang dilaksanakan mahasiswa PLP. Memberikan penilaian praktik pengajar. Jadi kalian tulis di sini 1, 2, 3. Pak, boleh nggak sama kalimatnya dengan yang Bapak contohkan di sini misalnya? Silahkan, tidak masalah ya. Yang penting poin-poinnya itu yang berkaitan dengan konteks kalian ketika kegiatan pendampingan bersama guru pamong ya. Kalaupun kalian ingin mengulang lagi apa yang saya tulis tidak masalah pada bagian ini ya. Nah, itu. Jadi ini adalah form 02 dari kegiatan guru pamong ya. Untuk kegiatannya tadi saya sampaikan lagi poin-poinnya sudah diberikan contoh di sini. Kalaupun contoh misalnya mau digunakan sebagai narasi yang Anda buat di bagian ini, silakan, tidak masalah ya. Itu form guru pamong yang pertama. Kemudian ada form guru pamong yang kedua. Ya, yang kedua ini disebut dengan form guru pamong
3 ya. Formnya 03. Hasilkan. Oke, bermasalah lagi. Bentar. Oke, kalian sudah bisa lihat? Sudah Bapak. Alhamdulillah. Oke, ini untuk masih form guru pamong. Saya ulangi lagi, kalau form guru pamong itu laporannya ada 2 ya, form 02 dan form 03. Kalau tadi kegiatannya, kalau sekarang berkaitan dengan penilaiannya, ya. Guru pamong juga ini, kalian lengkapi nama sekolah, guru pamongnya. Nah, ini berkaitan dengan kalian ujian akhir dari kegiatan praktek mengajar kapan. Catatkan, otomatis kan setiap mahasiswa bisa berbeda-beda, ya. Sama ini kawan-kawan sekalian, kalau guru pamong itu mendampingi 1 orang mahasiswa, misalnya, di satu sekolah itu ada 10 mahasiswa dibimbing oleh 10 guru pamong, maka setiap mahasiswa membuat. Kalau satu guru pamong mendampingi 2, 3 mahasiswa, maka untuk guru pamong tersebut cukup dibuatkan 1 saja untuk beberapa orang mahasiswa yang menjadi mahasiswa bimbingannya, ya. Nah, kalian lengkapi tanggal ujian kalian kapan, nama mahasiswa siapa, tanda tangan kalian dilengkapi, ya. Kemudian aspek penilaiannya. Nah, aspek penilaiannya apa saja, Pak? Gitu kan. Kalian sama diklik di bagian ini atau kalau kalian lihat di bagian kuning ini ada catatan dari saya, poin-poinnya adalah 4 kompetensi guru merujuk pada instrumen yang diisi oleh guru. Lihat instrumen penilaian guru pada panduan PLP. Kan di sana itu kawan-kawan sekalian, ada penilaian sikap, ada penilaian berkaitan dengan kepribadian, sosial, kemudian ada penilaian Anda melaksanakan praktek, gitu ya. Ada penilaian terkait dengan telaah kurikulum, RPP, kan ada ya di instrumen penilaian yang kalian punya di panduan, PLP itu sudah ada. Nah, ini kalian catatkan di sini poin-poin kegiatannya. Misalnya di sini, penyusunan RPP, penilaian untuk, penyusunan RPP-nya ya, tanggal ujiannya kapan, RPP-nya, penilaiannya diberikan nilai berapa oleh guru kamu, ya. Ya, kalian jangan edit nih angkanya, ya. Jangan edit-edit, ya Pak, seadanya saja, karena kan nanti si berkas aslinya itu hasil penilaian kan akan diberikan kepada dosen pembimbing sebagai dasar, penilaian gitu ya. Nah, kalian lengkapi ya, dengan nilai yang, diberikan oleh guru pamongnya. Nah, kemudian jangan lupa seperti halnya form yang kepala sekolah, form 02, form 03 dari guru pamong pun kalian lengkapi dengan tanggal, bulan, tahun, silakan dilengkapi. Kemudian nama dari guru pamong Anda, jangan lupa ditanda tangan, kemudian diberikan stempel sekolah, diberikan stempel sekolah. Nah, kawan-kawan sekalian, terkait dengan stempel sekolah pada guru pamong, ya, stempel sekolah pada guru pamong, beberapa, kasus ya, di sekolah tertentu itu tidak bersedia, kepala sekolahnya tidak mengizinkan untuk diberikan stempel ya, untuk guru pamong ya. Kalaupun adanya seperti itu, kalian tidak masalah ya, kalian tidak masalah tidak membubuhkan stempel. Kalau di kepala sekolah itu wajib ada. Kalau di guru pamong, kawan-kawan sekalian, kalian harus mengupayakan ada stempel dari sekolah, ya. Kalaupun misalnya sekolah tidak mengizinkan untuk guru pamong diberikan stempel, tidak masalah, ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian, kenapa kok bisa demikian, Pak? Karena hakikatnya kan kewenangan dari penggunaan stempel itu secara administrasi itu ada wewenangnya di pimpinan yang ada di lembaga yang menggunakan stempel itu. Kalaupun misalnya kepala sekolah berkenan untuk, mengizinkan stempel pada guru pamong, itu syukur alhamdulillah. Kalaupun tidak, jangan kalian paksakan, gitu ya. Cuman kalian tetap upayakan untuk mendapatkan stempel tersebut untuk, form penilaian dari, guru pamong, ya. Kalau kepala sekolah wajib ada stempel, kalau guru pamong, kalian mengikuti kebijakan yang ada di, sekolah. Nah, itu adalah 2 format yang kalian harus, susun, harus buat untuk kegiatan dari, guru pamong. Kemudian yang terakhir adalah
dari format kegiatan pamong administrasi. Ya. Pamong administrasi ini saya akan tampilkan juga. Judulnya adalah Form 05. Ini bermasalah. Oke, kalian sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Oke, Sudah. teman-teman kalian, ini adalah judulnya Pamong administrasi, ya, TU ya, yang membantu kalian selama kegiatan PLP atau melibatkan kalian selama kegiatan PLP dalam hal yang berkaitan dengan administrasi. Nah, ini adalah judulnya Form 05. Kawan-kawan sekalian, apa yang harus kalian buat? Sama halnya dengan kepala sekolah, guru pamong, nama sekolah, nama pamong administrasinya. Nah, kemudian kegiatannya apa yang diisikan? Poin kegiatan yang ditulis adalah hal yang ditugaskan pamong administrasi kepada mahasiswa. Misalnya, saya ambil contoh misalnya menyusun leger, ya, membuat buku besar, gitu ya, menata buku perpustakaan. Anda tuliskan di sini, ya. Anda tuliskan di sini. Nah, Pak, bagaimana ini formnya? Apakah ini per mahasiswa atau per sekolah? Ini cukup per sekolah satu, ya, per sekolah satu, ya, satu laporan pamong administrasi. Jadi kalau per mahasiswanya terdiri dari beberapa mahasiswa dari prodi yang berbeda, nah kalian tuliskan nama mahasiswanya, kemudian kegiatan yang ditugaskan pada kalian selama kegiatan PLP yang berkaitan dengan administrasi apa saja, contohnya sudah ada di sini, nah kalian tinggal lengkapi. Jadi ini kawan-kawan sekalian, untuk kepala sekolah dan pamong administrasi, satu sekolah cukup satu laporan ini. Kalau guru pamong tadi per mahasiswa, ya, kecuali kalau guru pamong itu mendampingi beberapa orang mahasiswa. Kemudian kalian sama lengkapi dengan tanggal, bulan, tahun, kemudian nama guru pamongnya, pamong administrasinya, ditandatangani, kemudian sama upaya tadi, kalau misalnya sekolah berkehendak atau mengizinkan untuk diberikan stempel, maka lebih baik kalian berikan stempel, ya, diberikan stempel. Kalaupun tidak, jangan sampai kalian terlalu memaksakan untuk ada stempelnya, ya. Tapi kuncinya adalah kalian tetap mengupayakan, ya, daripada nanti oleh bagian keuangan kalian akan misalnya harus bolak-balik ke sekolah, mendingan tertib, ya. Jadi dokumen ini kawan-kawan sekalian, jadi kalau kita hitung maka akan ada 4 lembar format yang harus kalian serahkan atau siapkan, ya, sebagai bentuk kegiatan dari kegiatan para pamong, kepala sekolah, guru pamong, kemudian pamong administrasi. Nah, si format-format yang tadi itu kalian kemudian akan serahkan kepada bagian keuangan Fakultas Tarbiyah lantai 2. Sekali lagi, ya. Format-format itu kalian kumpulkan, kalian dokumentasikan, bawa aslinya, ya, untuk dibawa langsung ke bagian keuangan. Kalian akan temui Pak Redo atau Bu Ayu. Sekali lagi saya ingatkan, kalian kumpulkan dokumen itu, dokumen yang tadi 4, ya, dokumen laporan kegiatan para pamong itu kepada Pak Redo atau Bu Ayu, ya. Di grup PLP kalian juga nama beliau sudah ada, ya, Pak Redo dan Bu Ayu, ya, yang bertanggung jawab untuk kegiatan PLP dari bagian keuangan, ya. Jadi dokumen-dokumen tadi diserahkan kepada bagian keuangan secara kolektif, ya. Misalnya saya ambil contoh dari Madrasah Pembangunan ada 15 orang mahasiswa, ya. 15 orang mahasiswa itu kalian silakan dikumpulkan kepada ketua kelompok PLP-nya, ya. Otomatis yang dikumpulkan itu apa? Ada format laporan kepala sekolahnya, format laporan kegiatan pamong administrasinya, dan serangkaian atau beberapa dokumen yang menjadi laporan dari kegiatan guru pamong. Dikompilasi, kemudian dibawa ke
dikasih map ya, kemudian diberikan nama dari mana dokumen tersebut ya, kalian serahkan kepada bagian keuangan fakultas di lantai 2 ya. Itu poin yang penting dan di kesempatan ini juga saya sudah mengundang bagian keuangan untuk bisa menyampaikan kapan kalian harus terakhir menyampaikan dari format format yang tadi sudah kita bahas bersama. Saya cancel terlebih dahulu. Pak Redo, mohon informasi sudah bergabung? Atau ada Bu Ayu? Nah, ada Bu Ayu juga di sini. Bu Iin sedang ketuanya sedang ada kegiatan pengukuhan guru besar. Bu Ayu, menyimak suara saya, Bu Ayu? Oke, kita tunggu ya, supaya kalian dapat informasi teknis penyerahan dari dokumen yang tadi kita sudah bahas bersama ya. Oke, bentar, saya undang dulu. Halo Bu Ayu, ditunggu sebentar ya. Oke, Bu Ayu, soalnya, kenapa Bu Ayu? Ada masalah? Oke, baik, baik, baik. Ditunggu ya, Bu. Oke, Bu Ayu ada trouble pada speakernya, akan beralih dulu ke HP ya. Kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan Pak Redo juga ikut bergabung di sini dalam forum. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi dokumen-dokumen tadi adalah dokumen yang harus kalian laporkan ke bagian keuangan. Adapun dokumen yang berkaitan dengan seluruh penilaian, sekali lagi saya ulang lagi, kalian kumpulkan dari para guru pamong untuk diserahkan kepada para dosen pembimbing. Ya, akan diserahkan. Assalamualaikum Pak Didin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ayu Iya. menyampaikan informasi terkait dengan tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian juga ada yang ditambahkan terkait dengan waktu dan sebagainya. Silakan. Seluruh waktu diserahkan Bu Ayu. Oh iya, terima kasih Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didin selaku Kaleb dan juga teman-teman PLP untuk waktu pengumpulannya bisa setelah selesai PLP, berkas selesai, saya terima Pak. Bulan puasa pun kami terima. Kalau sudah kumpul baru kita mulai pencairan. Kalau sudah lengkap berkasnya. Gitu Pak. Oh, baik. Terkait dengan batas waktu, Bu Ayu, sehubungan kegiatan PLP itu akan berakhir di pertengahan April, ya. Kira-kira ada batas waktu, kira-kira mahasiswa harus sudah menyerahkan kapan? Dengan harapan mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah. Akhir Mei deh Pak, paling lama. Biar Juni kita bisa pencairan gimana? Oke, baik. Nggak terlalu lama juga. Ya, baik kawan-kawan sekalian, tetap dimaksimalkan di bulan April ini, Bu Ayu ya. Para mahasiswa sudah menuntaskan segera supaya para guru pamong itu bisa segera direalisasikan, gitu ya. Koordinasi dengan bagian keuangan nanti para mahasiswa sekalian ya, komunikasi dengan Bu Ayu, nomor kontaknya juga ada di grup kalian, dan Bu Ayu tim tim keuangan itu pasti akan memberikan informasi lagi ya. Nih kawan-kawan sekalian, sebagai informasi gitu kan. 2 minggu yang lalu ada yang melapor sekolah kepada kami, honornya tidak dibayarkan, gitu ya. Honornya tidak dibayarkan. Padahal di Bu Ayu di grup bagian keuangan itu sudah menyampaikan, dari bagian keuangan sudah menyampaikan di grup PLP mahasiswanya bahwa honor para pamong sudah dibayarkan, ya. Nah, lalu tugas kalian mahasiswa apa? Untuk menyampaikan informasi itu kepada para pamong, ya. Tampaknya dari sekolah tersebut, si mahasiswa yang melaksanakan PLP tersebut itu kan abai terhadap informasi ini. Apa? Akhirnya sekolah tersebut tidak bersedia lagi untuk memberikan nomor rekeningnya. Masih mending itu ya, kalau misalnya sampai tidak bersedia lagi untuk ditempati PLP, itu kawan-kawan sekalian, itu menjadi dampak yang merugikan tidak hanya untuk kalian, tapi untuk fakultas gitu ya.
Karena mitra sebagai sekolah itu kan sebagai laboratoriumnya mahasiswa melaksanakan praktek pengajaran ya. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, setiap informasi yang kami sampaikan di grup itu dibaca dengan seksama dan terkait dengan tadi terkait dengan honor-honor dan sebagainya itu kalian ikuti saja informasi yang disampaikan oleh bagian keuangan. Bahkan kalian bisa buktikan bagian keuangan itu bisa kalau misalnya ada guru pamong yang misalnya membutuhkan bukti transfernya itu bisa kalian peroleh di bagian keuangan kalau honornya sudah dibayarkan, gitu ya. Oleh karena itu mohon sekali lagi para mahasiswa jangan sampai abai terhadap hak-hak para pamong. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian sebagai informasi tambahan, Bu Ayu mungkin ada yang tambahkan lagi atau cukup? Ini Pak, jangan lupa pengajuan SKKPA-nya, karena kan biasanya Oh iya, SKKPA juga lama. oh iya, Kalau bisa udah dimajukan dari sekarang. Jadi ya, ketika teman-teman udah ngumpul, saya bisa checklist. Karena ya, begini oke. Pak, kejadian PLP sebelumnya. Jadi ketika ada perubahan guru pamong nih Pak, nggak confirm lagi. Nah itu kan kasihan nggak bisa dibayarkan. Betul. Jadi baiknya Ya, ketika SKKPA saya udah di tangan, teman-teman udah mulai kumpulin, saya bisa confirm Pak baik. Didin, ini nggak ada gurunya, mohon dibuatkan lagi pengajuan SKKPA atas nama Ya, ini. Jadi kan ya, sama-sama enak bisa dibayar gitu betul. Bapak. Betul, Bu Ayu. Ini yang menjadi ini tuh karena beberapa mahasiswa ada yang abai. Seharusnya itu sudah kami ajukan dari 3 minggu yang lalu peng-SK-nya. Cuman kemudian ada mahasiswa yang abai tidak mengisikan data pamong gitu kan, kemudian data rekening, data NPWP gitu kan. Ya sampai kemarin kami diskusi dengan Kapara Kaprodi, sekarang itu kita tinggalkan saja. Mahasiswa yang abai itu kita tinggalkan saja. Jadi guru pamongnya tidak ada di SK gitu ya. Kemudian kita juga nanti Bayu tidak perlu repot-repot untuk membuatkan SK baru gitu ya. Itu menjadi tanggung jawabnya mahasiswa yang bersangkutan gitu ya. Dan kemarin komunikasi dengan para Kaprodi, kemungkinannya mahasiswa yang AB terhadap data pamong itu untuk tidak diluluskan PLP-nya. Baik Pak. Tidak diluluskan PLP. Itu yang saya komunikasi dengan para Kaprodi dan nanti akan diturunkan kepada para Iya. Tuh, jadi kita tidak usah ini lagi, Bu Ayu. Jadi yang kami ajukan data pamong itu untuk peng-SK-nya itu saja. Jadi yang jadi rujukan